Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga kita semua selamat. Warahmatullahi, semoga kita semua dirahmati Allah. Wabarakatuhu, semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab salamnya yang kompak ya Pak. Jawab salamnya yang kompak ya Bu. Kata ibu-ibu di belakang, ini mah sanes kiai, iya mah budak letih. Jadi jawab salamnya belum kompak. Kalau mendengarkan dari jauh, ini kelihatannya orangnya gede tinggi karena suaranya gede. Makanya jawab salamnya belum kompak. Percaya apa enggak Bu? Percaya apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya ngosok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil muhtaramin, para kiai, para sesepuh, para masyayikh, para asatidz, para hujjaj, para habaib, mohon maaf. Pertama kali saya ucapkan permohonan maaf karena saya berdiri duduk di depan Bapak Ibu semuanya.
Saya yakin Bapak Ibu lebih mulia dari saya, karena siapapun Bapak Ibu adalah orang yang lebih tua dari saya. Siapapun saya masih bocah, lebih tua dari Bapak. Betul? Betul? Kalau yang namanya bocah belum tentu sampai tua. Yang namanya orang tua udah pasti sudah muda. Betul? Artinya mohon maaf barangkali ucapan saya, penampilan saya tidak sopan, tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Mudah-mudahan kehadiran saya di tempat ini membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kumpulnya kita di sini kumpul dalam naungan ridha dan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para aparatur pemerintahan, Bapak Kubu Desa Susukan Tonggo dan yang mewakilinya, Ketua Majelis Ulama Kiai Mansur, Ketua MWC, dan seluruh jajaran pengurus masjid apa namanya ya? Masjid Riyadul Jannah, yang mudah-mudahan dengan berkah maulid diberikan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Banser, Fatayat, Nahdiyin, Nahdiyat, seluruh peserta hadrah yang saya harap tidak pulang dulu, nanti insya Allah kita nyanyi bareng. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini, ya Allah, ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasul, kami hadir di sini dalam rasa senang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua diberi anugerah besar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Seneng gak Pak hadir di sini? Seneng gak Bu hadir di sini? Coba kalau seneng kita buktikan, kita bersenang-senang malam ini dalam rangka peringatan Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lebih senang lagi nih. Kenapa masalahnya? Tidak ada perayaan terbesar dalam Islam yang lebih hebat dibanding Maulid. Gak mungkin ada sholat kalau gak ada Nabi Muhammad. Betul? Gak mungkin ada Al-Quran kalau gak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Betul? Gak mungkin ada kita kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Laulaka ma khalaqtul aflaq, kata Allah, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit bumi seisinya. Ada nenek-nenek peot karena ada Nabi Muhammad, ada bocah melongok baeno karena ada Nabi Muhammad, ada nenek-nenek lagi senderan baik karena ada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Wallahu khalaqakum wa ma Allah enak apa Allah nggak enak ini? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakanmu. Allah menciptakan pekerjaanmu. Allah menciptakan ngaji-mu. Allah menciptakan senderan-mu. Segini banyaknya yang ngaji dengan izin Allah. Ini yang ngaji pilihan Allah semua. Pilihan Allah semua ini. Percaya atau orang? Percaya apa kagak? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhanmu menciptakanmu, Tuhanmu memilihmu. Lihat pilihan Allah. Ngaji, ada yang senderan ada. Betul ya?
Ada yang selonjoran menoh, lain selonjor. Ada yang sedekah sedekah. Ada yang mulutnya orang berhenti, kagak berhenti nyedot. Ada yang makan mulutnya orang penuh romannya mulut. Ya, ini semuanya pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang dipilih Allah. Mudah-mudahan kita dipilih menjadi umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ulidal huda fal kainatu diya'un ulidal huda fal kainatu diya'un وفر الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله الروح والملأ الملائك حوله ngerti apa enggak? Bilangin enak apa kagak, enak ngerti apa kagak. Dan ini makanya orang gemulung tonggong, gemulung apa namanya? Susukan tebak ya, susukan tonggong. Mohon maaf, jangan sok. Orang susukan nyanyinya bahasa Arab, nyanyinya mending bener bahasa Arabnya mah Nawarti. Anak-anak muda main marawis nyanyi Nawarti ayami rajati ahlami Nawarti witta'an wisyakir il hayah nyambung. Itu padahal lagu Nawarti orang lanang udah ketemu janda. Lagunya duda nyanyiin di masjid daripada baru sekarang aku rasakan tak punya istri. Begitu lagi nyanyi keluar janda. Wah. Makanya lagunya Nawarti wahai wadon, kau terangi hari-hariku, rojati ahlami, kau kembalikan hayalanku. Witohdi, makanannya udah lain dia. Wisakil, bentuknya udah beda dia dari kota. Dah, itu lagu Nawarti, lagunya lagu duda muji-muji janda, dinyanyiin di masjid pakai marawis. Shot. Bu, coba iringi sekarang. Malam ini kita malam bersenang-senang karena Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, senang enggak? Senang apa enggak? Yuk, mari ibu-ibu iringin saya. Ulidal huda fal kainatu diya'u. Begitu beda. Ya, bisa. Ya, sekarang pengen tahu. Ulidal huda fal kainatu diya'u.
ya. Wa famuz zaman tabassum wa thana'u ar-ruhu wal mala'ul mala'iku hawlahu ar-ruhu wal mala'ul mala'iku hawlahu ngerti apa enggak? Ngerti apa enggak? Sama aja. Yang nyanyinya enggak ngerti, yang dengerin orang ngerti. Ulidal huda. Ini hebatnya kelahiran Nabi lagu ini. Walaupun nyanyian, tapi nyanyian menandakan senang dilahirkan Nabi Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Ulidal huda, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, falka inatu diau, seluruh yang ada di alam ini semuanya bercahaya terang benderang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana enggak terang benderang? Mohon maaf, dalam kitab Berzanji Rasulullah Imam Ja'far Al-Barzanji mengatakan, kalau kita anak muda baca Berzanji, ada al-jannatu wa ba'du walamma aradallah walamma tamma wa baraza sallallahu. Lihat di situ. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'ai yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya duduk. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'ai yadayhi, dia ketika lahir meletakkan tangannya di atas bumi, 'alal ardi rafi'an ra'sahu, matanya ke langit. Baru lahirnya baik, tangannya ke bumi, matanya ke langit. Ayo, orang susukan Kongo ada nggak yang lahirnya kayak gitu? Ada nggak? Kalaupun ada, yakin kena dedemit gitu. Subhanallah. Satu-satunya manusia yang lahir tangannya menapak ke bumi, pandangannya ke langit. Kenapa? Rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah mumiyan bidzalika ar-raf'i ila sudadihi wa 'ulah wa musyiran ila rif'ati qadrihi 'ala sa'iril bariyah wa musyiran ila rif'ati qadrihi, pertanda bahwa kelahiran Nabi Muhammad membawa kadar yang agung dari Allah Subhanahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Saya naik tadi jam berapa itu? Baru 5 menit. Baru 5 menit. Subhanallah. Wa dhahara inda wiladatihi khaliq wa ghara'ibu ghaibiyah irhasan li nubuwwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullah ta'ala wa mujtaba. النفوس الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه. Begitu Nabi lahir semua berbahagia. Wa fawz
zamani tabassumun wa tana'u. Satu yang gak bahagia ketika Nabi lahir. Ada yang tahu? Jin bahagia, manusia bahagia, tumbuh-tumbuhan bahagia, batu bahagia, langit bahagia. Langit sedih, langit sedih, langit sedih. Nanti saya jelasin. Bumi bahagia, langit sedih. Ada yang teriak ketika Nabi lahir. Siapa itu? Setan. Karena setan gak suka Nabi dilahirkan. Ketika ada orang yang gak demen maulid Nabi, berarti temennya itu yang ngomong. Masya Allah, luar biasa. Nangis langit. Kenapa? Langit dijaga Allah. Jin yang biasa naik ke langit gak bisa. Diterangkan dalam kitab Jalalain As-Suyuti Al-Mahalli, hadis Bukhari Muslim, Imam Tirmidzi dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi dilahirkan, jin pada bingung. Sehingga bosnya jin itu mutus jin semua kumpul, Anda semua ngumpul. Ibarat ini jin-jin nih. Oh, ibarat ini jin bersaling, jin yang botak kecil, masyaallah. Wah, jin semua kumpul. Ada apa bos? Kita sudah nggak bisa naik langit, kata bosnya jin. Itu semenjak Nabi Muhammad lahir, jin nggak bisa naik ke langit. Biasanya dulu ngintip. Banyak nama ada perdukunan. Karena jin naik ke langit, ngintip pembicaraan Allah dengan malaikat. Tapi ketika Nabi lahir, nggak bisa. Hingga akhirnya bosnya jin ngomong, Bapak Ibu, ngomong apa? Kalian semua wahai para jin nyebar ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat, ke atas, ke bawah, pelosok-pelosok kampung, telusuri. Ada apa ini? Kita 40 tahun gak bisa naik ke langit. Mereka kemudian pergi ke pasar Ukas. Sekarang masjid jin tuh. Kenapa ada masjid jin? Pasar Ukas asalnya itu. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertamanya, rakaat kedua Qulhu. Kemudian di saat itu mereka geleng-geleng. Qul apa soal jin? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bingung, kaget dong. Kaget. Iya, itu jin kaget. Balik, jin balik kemana? Ngadep bosnya, bos, laporan. Ternyata kita nggak bisa naik langit karena sudah lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya tadi di pasar Ukas mendengarkan seorang manusia yang membaca Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka mengatakan aneh Al-Quran ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Artinya mulia kelahiran Nabi sampai langit pun ditutup, sampai nangis langit, nangis langit. Ya, dirimu ku puja, dirimu ku manja, dirimu ku puja, dirimu ku manja. Kini kau telah tiada, entah kemana hingga ku tiada berdaya. Nangis itu langit, ya Allah. Aku nggak tahu ada nabi terakhir, Nabi Muhammad. Enak banget jadi bumi. Bumi ketemu Nabi Muhammad, di punggungnya ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku langit gak bisa, katanya gak bisa ketemu Nabi Muhammad. Ya Allah, kirimkan Nabi Muhammad kepada aku, ya Allah. Nah, muncul Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه
ayatina innahu was-sami'ul basir. Oh, ternyata Nabi Isra Mi'raj itu karena rindunya langit kepada Nabi. Model kayak gini, rindu sama Nabi kagak? Seneng sama Nabi kagak? Saya tes bisa? Saya tes bisa? Bisa dites? Demen sama Nabi? Bu, kalau ibu ke pasar ketemu Nabi Muhammad sambil gandeng laki, kira-kira laki ibu dilepasin apa ngikut Nabi apa ngikut laki? Ikut laki. Ikut laki, ikut Nabi. Masya Allah, luar biasa. Saya tes nih, para sahabat ketika Nabi meninggal, mereka minta buta matanya. Sahabat Nabi, dalam tafsir Imam Ar-Razi dikatakan ketika Nabi meninggal mereka minta buta semua matanya. Ya Allah, butakan mata kami, tidak melihat apapun kecuali melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berani buta? Berani buta? Coba nih, mohon maaf, tes lagi yang kedua. Nabi pernah doa, ini doa Nabi nih, boleh amalin. Allahumma ja'alni miskinan wa ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkan aku, miskinan, miskin. Gak ada yang amin. Gak mau dia. Wa amitni miskinan, ya Allah hidupkan aku miskin, matikan miskin. Wahsyurni ma'a zumratil masakin, kumpulkan kami bersama orang-orang miskin. Ada yang berani? Ada yang berani? Ya Allah, saya main ke mantunya Abah Dula, oke, Abah Mufassir. Kata Abah, dulu para sahabat ketika Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyurna ma'a zumratil masakin, sahabat-sahabat pulang Pak, pulang. Duit dibagi-bagiin, emas bagi-bagiin, baju bagi-bagiin, punya atuk doang. Ayo, kira-kira kalau saya menerangkan Nabi itu miskin, ketika Nabi itu sedang sedekah, bagi-bagi semua. Coba kau yang pengen tahu, pulang-pulang cari baju jelek, ini baju kondangan jelek semua, giliran mau diamalin kagak ada yang jelek. Memang betul? Betul? Kita belum demen Nabi, belum. Makanya saya gedeg kalau ada orang yang bid'ahin maulid, gedeg. Ada maulidan mereka mau miskin, Nabi hidupnya miskin, bagiin semua. Kita udah maulidan demen nama Nabi, jauh, nggak jauh-jauh ibu, bu. Pak, kalau bapak itu bininya nurut apa enggak? Ibu jangan jawab, saya mana nih bapak-bapak ini. Pak, bini bapak nurut apa kagak? Nurut. Alhamdulillah. Suka ngomel ora? Suka. Wadon mana baik yang cemberut sama lakinya, nanti di hari kiamat ketemu Allah, Allah cemberut sama dia. Yang mana kira-kira yang cemberut? Pak, saya kasih resep Pak. Bapak ikuti sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Gak usah jauh-jauh dulu deh sunnah Nabi. Madan seperti Nabi. Ngerti madan? Hah? Bahasa air. Madan kayak Nabi, gegares.
Ya, kayak Nabi. Bagaimana caranya? Bapak saya kasih resep nih. Apa resepnya? Habis makan Bapak jangan cuci tangan. Nabi kalau habis makan Pak, yang cuciin tangannya istrinya. Dengan cara apa? Dijiratin sama bininya. Mantap. Sunnah Pak, sunnah. Sunnah. Sunnah bukan sholat doang, makan sunnah. Betul? Betul? Nah sekarang Bapak nanti pulang makan, Bapak ngomong sama istri Bapak ikuti sunnah Nabi. Habis makan jangan ngambil kobokan, serahin ke istri Bapak. Kira-kira mau apa enggak ya? Hah? Mau nggak mau? Nggak mau ya Pak? Kalau nggak mau gampang. Ini kan ibu bapak itu kan punya ilmu nundukin dia pada. Bagaimana nundukin istri kita gampang? Kalau nggak mau, bapak ambil dompet, ambil cepean, buntel. Coba kalau seandainya habis makan kemudian dibuntel sama cepean yang merah-merah itu, saya yakin ibu-ibu udah maaf semua. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa masalahnya? Pertama, kalau kita mengikut sunnah Nabi, masalah keluarga dulu. Kenapa masalah keluarga dulu? Karena an-nikahul nisfuddin, nikah separuh agama. Haji kecil, zakat kecil, sedekah kecil. Ternyata yang paling besar dalam ibadah kita adalah hubungan suami istri. Roman-romannya ada yang cocok ini. Kalau dari kalau tadi ngobrol mata tampol bini gua tampol. Pak, Bu, wadon mana baik yang kenyang ludah lakinya, maka wadon itu tidak akan lawan sama lakinya. Kenapa Nabi istrinya jilatin dulu? Siapa yang begini? Siti Khadijah. Siti Khadijah gak lawan sama Rasul, gak pernah protes sama Rasul. Kenapa? Kenyang sama ludah Rasul. Kalau bapak istri bapak ada makan gak mau jilatin bapak, tangannya gampang. Pagi-pagi habis subuh siapin air putih 1 gelas, bacain Fatihah 7 kali, ludahin, minumin ke istrinya. Kenapa masalahnya? Istri manapun yang kenyang ludah lakinya, maka sang istri tidak akan berani melawan sama lakinya. Cuma hati-hati, gosok gigi dulu. Itu kalau tidur baca Fatihah 7 kali, lupa belum gosok gigi, jika masuk ya. Luar biasa itu, Masya Allah, luar biasa. Nabi Muhammad hebatnya luar biasa, makanya dikatakan wa famuz zaman tabassumun wa sana'u. Seluruh mulut yang ada di dunia ini semuanya tersenyum senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, ibu pengen gak laki ibu nurut sama ibu? Pengen? Gampang, masak udahin. Gampang. Ya Allah Pak, Nabi itu mandi aja bareng sama istrinya kok. Kalau kita makan gak bareng-bareng, pengen istri nurut ya. Lamun, betul? Betul Pak? Nabi mandi bareng, makan bareng, pantas dia. Subhanallah. Duhai senangnya pengantin baru. Ya, nenek-nenek aki-aki jadi pengantin baru. Ngapain habis maulidan? Subhanallah, alhamdulillah. Artinya yang pertama ilmu kita mari akur-akur sama bini dulu. Ngapa masalahnya? Mohon maaf. Sehebat apapun orang itu sholat, kalau bawa bininya masih marah, jauh. Suara ban gede, kayak ban Vespa. Mohon maaf, galak sama bininya,
Mohon maaf, Nabi bukan seperti itu mengajarkan agama. Nabi kalau mau tahajud Pak, cium istri dulu. Mau tahajud bininya dicium dulu, pamitan sama bininya. Wahai istriku, izinkan aku menghadap Tuhanku. Itu mah baru tahajud 2 rakaat, maulid istrinya, woi tahajud, woi tahajud. Nah sopan mana sama bini? Ya, Nabi Muhammad luar biasa. Istrinya lagi tahajud, istrinya tidur, tentang menghalangi Nabi sujud, digeserkan belah. Sayangnya sama istri luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yasifuna lahu wa yarfa'u thawbah wa yahlubu shatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah wa yuhibbul fuqara معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أذقاه الفقر وأشواه. Masya Allah, Nabi Muhammad orang yang sangat pemalu. Ngeri kalau istrinya protes. Nabi gendong bocah Pak, ompol. Kalau di sini udah nggak ada yang ngompol kan? Kenapa? Pakai pampers. Nabi dulu nggak pakai pampers, anaknya, cucunya Hasan Hussein di saat ngompol, Hasan dirangkul, dipeluk. Ayuna yang banyak kencingnya nah. Ayo model gini, model laki-laki. Kalau dikasih bocah ngompol bagaimana? Iya, berjangkit kalau bahasa Betawi bilang. Kalau bahasa Betawi berjangkit, kuning ini bocah ngompol. Masya Allah ibu, mohon maaf, Nabi kalau cium anak tidak pernah tidak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Ya Allah, aku cinta kepadanya, cintai dia, cintai orang yang mencintainya. Pernah enggak cium anak doa? Pernah enggak? Alhamdulillah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Anak fitnah, harta fitnah. Makanya hebatnya Nabi ketika mencium anak, Nabi selalu berdoa kepada Allah. Habis sholat, Pak, pengen punya anak soleh? Pengen punya anak nurut? Habis sholat, pulang dari masjid, cari anak, cari cucu, pegang pipinya, dipegang pipinya, doain. Allahumma inni uhibbuhu wa ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Pasti si cucu bapak nurut banget sama bapak. Kemana baik ikut, saya mau ogah apok. Saya cobain hadis Nabi sama anak saya. Kemana baik ikut, mau khotbah Jumat ikut juga, naik mimbar kencing sama. Bayang ini mah, ogah. Jadi nenek, ibu-ibu, pengen anaknya nurut, pengen anaknya bisa ngaji. Caranya bagaimana? Pertama, doain. Yang kedua paling penting, ludain. Kok begitu ya? Bu, percaya omongan saya. Nabi ketika dibawain bayi kan ditahnik. Kalau ditahnik apa sih? Kasih kurma, dimama, kunyahannya masukin ke mulut bayi. Zaman dulu orang ngasih anak dikunyah sama orang tuanya, betul? Dimasukkan mulut bayi, itu tahlik Rasul. Apa namanya? Bawa.
ternyata saya baca dalam psikologi Islam, anak mana saja yang kenyang ludah orang tuanya, maka anak tidak akan lawan sama orang tua. Dulu kiai kalau habis makan Pak, diberesin santrinya, kobokan kiai berebutan. Saya paling kenyang ludahnya Kiai Fuad Hasyim. Kiai Fuad Hasyim saya pernah pesantren beliau 3 tahun, gak ngaji. 3 tahun gak ngaji, hanya bawain tasnya Kiai Fuad. Saya khidmah sama kiai 3 tahun gak ngaji, gak boleh ngaji. Kiai Nasir, ya, Kiai Nasir ngajar Nahwu Shoroh, saya hafal alfiyah sama beliau, tapi beliau gak mau ngajar saya, suruh ngurusin motor doang, saya nurut. Kalau kiai habis makan, saya ambil bekas-bekasnya, kemudian cobokannya saya minum. Bahkan bekas mandi Kiai Fuad Hasyim saat uangnya saya ambil buat minum saya. Ya Allah, berkahi saya dengan minumannya beliau Kiai Fuad Hasyim, bekas mandi beliau. Makanya mohon maaf, saya paling apal lagunya Kiai Fuad Hasyim. Ya nahdatan ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridani. Ya nahdatal ulama'i anti wasilatun litamassukil juhala'i bil ulama'i. Ngerti orang? Kalau ngaji ke sini orang ngerti bahaya. Ya nahdlatul ulama, wahai perkumpulan para ulama, anti mahabbati, kau ada cintaku. Saya pesantren 3 tahun ngaji kitab 1 pun enggak, kecuali bawain tasnya Kiai Fuad doang. Ridho ya Allah. Zaman sekarang santri, mohon maaf, hari santri ngaji kita rajin, ada sendal kiai mau dipakai, orang disiapin, mana adabnya? Rasulullah SAW pakai sendal duduk Pak, ya, lepas sendal duduk. Kenapa? Karena sandalnya Rasulullah SAW pernah dibawa Mi'raj menghadap Allah. Malaikat Jibril naik Sidratul Muntaha nggak sanggup, tapi Nabi dengan badannya, sandalnya utuh, sorbannya utuh. Kemarin malam Minggu, ya malam Sabtu saya habis maulid di Bogor, mendatangkan darah Rasul, bekas bekamnya, mendatangkan imamah Rasul, imamahnya hijau kayak Pak Kiai itu, nama Rasulullah itu, gede tinggi baginda Rasul, imamahnya besar. Semakin kita sholawatin imamah, semakin harum ruangan. Masya Allah, Sallallahu Alaihi Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Jangan sekarang pakai sendal, lepas nggak ada adab, pakai sendal nggak ada adab sama Allah, betul ya? Makan nggak ada adab sama Allah, bismillah lupa, kelar makan alhamdulillah lu, kalau nggak alhamdulillah, subhanallah. Ngapa kayak gini? Karena kita mohon maaf mencari Nabi Muhammad harusnya dengan yarjullah, berharap Allah, berharap rahmat Allah di yaumul akhir, wa dzakarallaha katsira, dan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Yuk, selawat badar, salatullah. Sebentar ya, saya syair dulu nih. Mau dengerin saya selawatan Pak? Mau dengerin? Allahumma shalli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jannalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi
Abil Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wassalam bismillah bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bani ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya sahibil ummah minal afati wal ni'am wa min hammi wa min humma bi ahlil bani ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ajina wamshi jami'ani wasdi Bapak Ibu, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asran. Siapa orangnya yang sholawat kepadaku, Allah berikan rahmat kepadanya 10. Satu kali sholawat 10. Wa man shalla alayya asran. Siapa orang yang sholat kepadaku 10, sallallahu alaihi mi'atan. Allah akan berikan rahmat kepadanya 100. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfan. Siapa orangnya yang berselawat kepadaku 100, Allah limpahkan
alfan lam tamassuhunna. Siapa orangnya yang baca sholawat kepadaku 1000 kali, makanya saksikan orang itu tidak akan dipanggang di atas api neraka. Amin Allahumma, amin Allahumma. Man ahabba syai'an fa aktsaru min dzikri. Siapa orangnya yang cinta kepada sesuatu, maka dia banyak menyebutkan sesuatu itu. Kita cinta sama Nabi, banyakin sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa pengen kaya? Bu, pengen kaya? Pengen kaya? Ibu-ibu ke rumah-rumahnya pengennya kencang banget. Pengen. Nabi ngasih ijazah, Nabi ngaji ijazah. Pengen diamalin? Pengen diamalin? Ada seorang sahabat ngadu sama Nabi, ya Nabi punya utang. Ada nggak di sini punya utang? Nggak ada di sini mah. Di sini nggak ada. Di sini mah nyengir semua, senang semua. Ntar di rumah udah pengel pala, udah puyeng. Kalau di sini mah pecinya bagus-bagus. Kalau pecinya kayak gini, kaya itu. Kalau udah begini nih, repot nih. Udah miring. Apalagi tahlil, pecinya taruh di kaki. Ngapa masalahnya? 1, 2, itu 2 berkatnya. Betul ya? Apalagi pulang. Kalau udah pusing Pak pulang, Assalamualaikum. Beda sama yang banyak duit. Assalamualaikum. Pulang-pulang habis dimarahin bos. Pulang ke rumah, Assalamualaikum. Kata bininya, dek, pengemisnya kasih 1000. Subhanallah. Jangan sedih. Jadi umat Nabi banyak solusi. Apa banyak solusi? Ada seorang sahabat ngadu sama Nabi, ya Rasul, aku punya hutang. Bagaimana jawaban Rasulullah? Saya baca dalam kitab Sa'adatul Daraini fi sholawati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya praktekin Pak, mohon maaf, saya setiap masuk rumah saya praktekin amalan ini. Makanya Bapak jangan kaget kalau lihat rumah saya. Bapak jangan kaget lihat mobil saya. Ya Pak ya? Tapi Bapak harus kaget lihat bini saya. Kenapa masalahnya? Bininya atuh. Rata-rata orang lihat rumah saya kaget, Pak, bingung. Kerjanya apa? Orangnya kecil. Temen saya tadi siang bilang, ente mah enak pakai negeri, katanya buru-buru kerja kagak. Saya tidur mulu kerjaan saya. Tapi Masya Allah, mempraktekkan amalan Rasul. Kalau masuk rumah kata Rasul, ini pintu nih, melangkah, Assalamualaikum, salam dulu, baru Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa orangnya yang ketika masuk rumah baca qul hu 1 kali, maka dia tidak akan miskin selama-lamanya. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Ini romannya senang banget. Jangan lupa baca qul hu sekali masuk rumah, itu sunnah Rasul. Cuma ya tadi jangan duit doang, sunnah mah mau tidur, naik tempat tidur, dikeprekin dulu, duduk baca qul hu, falak nas, tidur, musab, tidur, ya Allah aku titipkan badanku kepadamu. Jangan itu mah, ya tempat tidur enak ini model ini. Ya Allah, tohut kita setiap hari kita nggak pernah bersandar kepada Allah, tapi kita bersandar kepada tempat tidur. Padahal Nabi tidak mengajarkan itu. Nabi kalau mau tidur, ya Allah, ku titipkan badanku kepadamu, jadi tidak tuhankan spring bed. Rumah baru, spring bednya baru, kalau tidur, mantap. Betul ya. Bagaimana mau doa nih ya? Nabi nggak nyampain begitu. Nabi nyampainnya duduk menghadap ke arah kiblat. Masya Allah, pantes kalau Nabi itu mimpinya bagus-bagus, mimpinya azan model begini, mimpinya ketemu gondoruo. Subhanallah, luar biasa. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus ini Pak. Jam 10. Kemana? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa?
Assalatu wassalamu tahriman udah ya imam al-mujahidin ya Rasulullah enak gak? enak. Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad. Coba kalau seandainya ikut Nabi Muhammad yang azannya Bilal kalau subuh. Soal Bilal kalau azan itu perempuan laki-laki keluar dari rumahnya nangis semua bersolawat sama Nabi. Azan subuh yang azan laki-laki, qomat dia, azan dia, imam dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Muhammadar Rasulullah. La pantas yang harus salat tapi benar. Bobok deui dah. Ya elah bobok deui, astagfirullahaladzim. Dibangunin as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih hebat dibanding tidur. Ngertos angin ngertos ya. Subhanallah, luar biasa. Tapi hebatnya Rasulullah tuh ketika beliau tahajud, Bapak Ibu, Rasulullah bangunin istrinya. Yang bangunin ibu kira-kira laki ibu apa ibu bangun sendiri? Yang bangunin laki siapa? Yang bangunin suami siapa? Berarti kebalikannya Rasulullah dong. Rasulullah bangunin istrinya, Masya Allah. Bangunin sahabat Ali tahajud, subhanallah, luar biasa. Pulang-pulang lakinya, bini kita masuk, ada lagi orang wadonnya, laki kita kau sama aku dibanguninnya. Ya ini bu, kalau begitu susah, tiup. Gitu ya. Biarkan hidup mereka baik, bahagia, jangan galak masalah beragama. Islam tidak diajarkan dengan yang galak-galak. Islam masuk ke Jawa, masuk ke Indonesia bukan dengan kekerasan. Inilah ya ahlul waton, Nahdlatul Ulama. Para ulama mengembangkan negara ini bukan dengan kekerasan, mengajarkan agama keras, berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Betul Pak? Betul Pak? Makanya bocah, woi, bocah, lu ngaji kagak dong? Ngaji dong, Pak. Bapak jadi orang pasti bahagia kalau punya anak kayak gini. Makanya ya grup tim hadroh harus saya bawa nih, ikut mentas bareng saya. Berani orang? Berani kagak? Kenapa masalahnya saya seneng lihat dia pada belum seneng cewek, udah seneng selawat. Betul Pak? Kenapa masalahnya? Waktu lahirnya diselawatin berarti. Ya, yang bahaya lahirnya nggak diselawatin, dinyanyiin lagunya Evita Mala. Lilin putih, terangilah aku. Lilin putih. Kalau nggak apa Evita Mala soal itu apa yang lagu lilin putih dibikin sholawat baik. Ya, gitu. Jangan sampai anak dilaguinya lagu Magdalena, lagunya lagu muda, lagu janda. Ya iya, mohon maaf, bocah digotong. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Ini anak siapa? Kata bocahnya, ini bapak geblek yang bikin sendiri gak inget.
Ya, ngakunya ini anak raja, ini anak raja. Kata anaknya, ini bapak songong, ceremos begitu ngaku raja. Mendingan kalau selawatan mah, betul nggak? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Hingga akhirnya ini anak, mohon maaf, kelak akan jadi bahagia kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allah. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan. Senang banget ya. Juga hartamu tak akan mampu menolongmu dari kematian. Ada dua cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung. Ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, matikan merupakan derita. Ada yang bagai sutra dicabut dari duri. Ini azab Tuhan yang nyata. Matinya susah. Saya pernah kalau di Jakarta itu kalau orang mau mati panggil ustaz. Masang susunya banyak. Sini biar ceramahnya laku. Saya tawarin berapa juta katanya, 3 juta Ustaz. Gak pakai susu-susu kan, selawatan kayak udah. Kenapa masalahnya? Saya pernah nemuin orang, mohon maaf, mau matinya susah. Mau mati buka baju panas. Ternyata susuknya banyak. Dipegangin 11 orang, mental semua, mau mati loh. Ingat dulu Ki Fuad ngomong, kalau orang mau mati susah, bacain surah Azam katanya. Allahumma inni as'aluka bismika wa a'udzu bika min syarri. Saya bacain lemas dia. Subhanallah, bagaimana di kuburannya? Matinya susah. Bagaimana di yaumul qiyamah? Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ini bocah Pak. Ketika kita bangkit dari kuburan kita, nih aset-aset mahal untuk kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ini aset mahal. Kenapa? Di saat dalam Al-Quran dikatakan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak. Begitu lihat catatan amal. Ternyata orang itu tertawa, dhahikatun mustabsyirah dalam Al-Quran. Wah, ketawa. Bisa ketawa. Itu ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah, Bapak Ibu pasti ketawa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allah tanya kemudian, saya baca dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin, Dr. Alan As-Siddiqi meriwayatkan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tu'dzu mautakum. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, jangan kau sakiti orang matimu. Ternyata di situ diriwayatkan nanti di yaumul qiyamah kita melihat catatan amal kita, ketawa. Ditanya sama Allah, kenapa kau ketawa? Ya Allah, umurku cuma 70 tahun, tapi amalku 100.000 tahun. Luar biasa. Umurnya 70 tahun, amalnya 100.000 tahun. Hingga akhirnya orang itu bertanya kepada Allah, ya Allah, amal siapa ini? Subhanallah. Apa kata Allah?
anakmu setiap kali habis sholat membaca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku dari kecil. Ya Allah, ternyata anak berdoa Rabbil firli wali walidayya itu menjadi catatan amal untuk orang tuanya. Bisa dibayangkan kalau anak punya anak lagi, anak punya anak lagi, punya anak lagi, semuanya santri, ngerti agama, ngerti ngaji, ngerti doa. Betapa bisa dibayangkan orang itu bahagianya kelak di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Pengen orang? Pengen. Aset. 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 Betul Pak? Ini kalau nggak ada dia, masya Allah, luar biasa. Oh, bukan aset. Oh, sehu. Bisa Pak. Coba terusin ayat saya. Hafal Al-Quran? Tes nih. Bocah. Bismillahirrahmanirrahim. Solis dulu. Solisnya saya tes. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta yang kecil, kurang mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Woi, pada ngaji orang lo. Woi. Bapak, mohon maaf nih, ada hadis Nabi, masya Allah luar biasa. Kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad ngaji, man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Amin. Siapa orangnya yang duduk bersama orang alim ngaji, ngobrol kongko masalah agama, ngopi bareng sama kiai, ngopi bareng sama para ustaz, maka dia sama saja duduk bersama aku di dunia. Siapa orangnya yang duduk bersama aku di dunia, maka nanti di yaumul qiyamah dia akan duduk bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, anak ngaji ora? Yang nganterin anak ngaji siapa? Yang nganterin anak ngaji siapa? Ada karim. Yang nganterin ibu. Yang nganterin anak sekolah siapa? Bapaknya kemana? Tahu. Kenapa masalahnya saya ngomong kayak gini? Mohon maaf bapak-bapak semuanya. Nih, ada kisah dalam kitab An-Nawadir. An-Nawadir saya ngaji sama Kiai adiknya Kiai Burhan, Kiai Mahdi. Kiai Mahdi waktu saya masih muda ngasih kitab sama saya, pegang kitab ini An-Nawadir. Ternyata kitab tasawuf tinggi banget. Allahu Akbar. Syekh Syihabuddin Al-Qalbi menceritakan ada seorang laki-laki ya Pak ya, jadi qadhi al-qudha, hakim agung. Ya Allah, mati digebukin di kuburan, banyak dosanya. Istrinya lagi hamil ketika dia meninggal. Begitu anaknya lahir, sabar sang istri membela suaminya. Anaknya baru usia 2 tahun, diikutin TPA ngaji. Coba kalau TPA ngajinya ngaji apa? Iqra. Ngajinya Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak, anak baru bata, orang tua yang di kuburan diomelin malaikat tuh. Malaikat diomelin Allah. Malaikat, jangan kau siksa orang itu, kata Allah. Kenapa ya Allah? Bukankah orang itu maksiat oleh Allah? Ya, dia maksiat. Tapi aku malu
menyiksa orang tuanya ketika anaknya sedang membaca asma-asmaku. Bismillahirrahmanirrahim. Anak baru baca bismillah, orang tuanya nggak disiksa di kuburan. Apalagi yang kita tambihul ghafilin. Diterangkan di sana, man qara'al qur'ana nazratan khaffafallahu an abawayil azab wa in kana kafiraini. Siapa orangnya yang membaca Al-Quran, lihat gak hafal, lihat, maka Allah subhanahu wa ta'ala ringankan siksa kubur bagi kedua orang tuanya. Masya Allah. Anak bisa baca Quran, alhamdulillah. Dalam rangka Hari Santri Nasional, anak kita harus ngaji, semua setuju? Anak kita wajib bisa Quran, semua setuju? Syukur-syukur, taruh di tempat saya buat hafid Qurannya, ya Pak ya. Karena di pondok saya, di pesantren saya, hafid 30, ada yang 15, 1 tahun 5 bulan 30 juz selesai. Rata-rata 1 tahun 7 juz sampai 12 juz. Anak saya yang pertama 12 juz, anak saya yang kedua 17 juz, anak saya yang ketiga 5 juz, anak saya yang keempat masih main-mainan, anak saya yang kelima masih bayi. Kenapa saya bidik anak-anak saya ngaji? Saya ngomong sama anak saya, San, Kusna, titip badan Abi. Kalau Abi mati, belain sama bacaan Al-Qur'anun. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Dibalutkan setelah kau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang sama ini kau anggap surga. Kain kafan hancur dimakan tanah, cacing ular dan lipat menjadi makan. Munkar dan nakir tak kenal lelah, melibas campur ke seluruh badan. Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Hukum Tuhan berlaku. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu? Selain amalmu. Apa amalnya? No, aset bocah kita. Berarti aset, harta, tabungan. Ya, harta, tabungan kita, anak kita. Kalau amal ya, tahun ini susah. Allahu Akbar. Nyanyi qasidah, tunggu kesiangan duhur, kerepotan asar di perjalanan maghrib, kecapean isya, ketiduran subuh. Kok ngaku dewe?
Masya Allah. Kalau mikirin amal Pak, gak ada apa-apanya kita ini. Apa amal kita yang paling enak? Anak kita. Tuh, bocah-bocah tuh. Wih, bocah, budak ketik. Bisanya gitu doang, budak ketik. Subhanallah. Aset kita, Masya Allah Pak. Ini saya baca dalam tafsir Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imamin mubin itu apa itu? Ternyata baginda Rasul. Bagaimana kok baginda Rasul? Ketika kita dibangkitkan dari kuburan, kita didudukkan. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Man rabbuka?" Ternyata wudhu kita ikut sunnah Rasul, sholat kita ikut sunnah Rasul, mandi kita ikut sunnah Rasul, tidur kita ikut sunnah Rasul, duduk kita ikut sunnah Rasul. Itu akan menjadi pembisik di telinganya untuk menjawab pertanyaan malaikat. Dalam tafsir Yasin itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu ternyata Allahu Akbar, kita ini sholawatan, kita demen Nabi yang akan menolong kita di kuburan baginda Rasul. Man mata fi thalabil ilmi faqad ja'ahu nurani fi qabri. Siapa orangnya yang mati dalam kondisi mencari ilmu, maka di kuburannya akan didatangkan dua cahaya. Siapa dua cahaya itu? Dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan dua cahaya itu adalah baginda Rasul dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wali kutub yang luar biasa. Bapak tahu Syekh Abdul Qadir? Kiai tadi bertawasul Syekh Abdul Qadir. Tahu Syekh Abdul Qadir enggak? Enggak. Masya Allah Syekh Abdul Qadir Pak, ada muridnya mati. Ditanya, "Man rabbuka?" Abdul Qadir. "Man nabiyuka?" Abdul Qadir. "Ma qiblatuka?" Abdul Qadir. Bingung malaikat. Ya Allah, ada orang di kuburan tanya man rabbuka, ngapa jawabnya Abdul Qadir? Apa kata Allah? Jangan kau siksa dia, bebaskan dia. Dia muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masya Allah, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Teman ulama begini Pak. Ya nahdlatal ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridhani. Demen ulama jawab pertanyaan malaikat salah, dibebasin malaikat. Di mana Syekh Abdul Qadir dibahas itu? Syekh Abdul Qadir itu Pak, pernah ada bocah kecil kesurupan. Ya. Ternyata subhanallah Syekh Abdul Qadir bikin surat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min Abdul Qadir. Suratnya taruh di kebun kosong yang banyak jinnya, dibuang. Iblis pada teriak, jin berteriak, "Weh, siapa yang ganggu anak itu?" Ternyata jin takut sama suratnya Syekh Abdul Qadir. Masya Allah, sama suratnya takut. Kalau model kita ada jin masuk di orang, baca ayat kursi, pinteran dia, pinteran yang kesurupan, salah itu. Baca Yasin, salah. Ya kita hanya baca ayat kursi, hati kita banyak kepada selain Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir baca la ilaha illallah, nurun lil muhibbin, cahaya bagi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak minta kaya, dia enggak minta bahagia, enggak minta apapun selain minta Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inni as'aluka wala ghairaka. Aku minta Engkau, aku minta selain Engkau ya Allah. Pak, apa jam berapa ini? Ngantuk ya? Udah ngantuk belum? Udah ngantuk belum? Makanya Pak, Bapak mah daripada repot-repot, ikut ulama baik, udah. Setuju? Ikut ulama setuju? Kata Ki Said. Nanti kalau mati, pesen sama anak cucu. Kalau saya mati di bawah kuburan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Minta dibungkus, jangan pakai kain kafan, bungkus
pakai daun pisang. Begitu malaikat masuk, bukan jenazah ini. Ini kayaknya jaletot ini. Luar biasa. Abu Nawas, karena ulama pinter pak. Abu Nawas ulama, Abu Nawas, waliullah itu. Ya, waliullah luar biasa. Mati pesennya mana cucunya? Pesennya bagaimana? Pesennya kalau saya mati, tolong bungkus sama kain kafan yang lapuk, yang udah lusuh, yang robek-robek. Kenapa? Lo tanya. Bener anak cucunya nurut bang, dibungkus sama kain kafan yang robek-robek. Begitu malaikat masuk, salah kamar. Ini jenazah udah lama ini. Akhirnya ditanyain, ya ulama, kita jangan ngikut-ngikut, kita ngikut ulama, mahabbah saja, demen sama ulama. Bapak kalau ngaji mingguan, ada ngaji mingguan di masjid pak? Ada pak? Hadir pak? Hadir pak? Bapak mau bisa mau kagak? Nih pak, mau bisa mau kagak? Bapak datang aja ngaji. Kalau nggak ngerti, lototin kiainya. Kenapa? Man nazara al-alima nazratan fafariha biha. Oh, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah. Malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Nih Pak, ingat-ingat ya Pak. Siapa orangnya yang ketika memandang orang alim, senang, senyum, lihat kiai bapak, lihat guru bapak, senyum. Maka satu kali memandang, Allah ciptakan satu malaikat yang akan memohon ampunan untuk kita sampai hari kiamat. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lihat kiai ngaji, rontok dosa kita rontok. Apalagi bapak berangkat dari rumah, duduk ngaji belum langkah. Man intaqala liyata'allama ilman ghufirallah. Siapa orangnya yang berpindah dari tempat sesuatu ke tempat pengajian, Allah ampuni dosa-dosanya. Qabla ayyahtua, sebelum langkah sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ngaji, ngerti apa nggak ngerti, pokoknya ngaji. Karena kita mah manusia, beda dengan Nabi Muhammad gak pernah lupa. Sanukri'u kafala tansa illa masya Allah. Aku bacakan Quran kepadamu wahai Muhammad, kamu tidak akan lupa sama sekali. Nabi gak pernah lupa. Model kayak gini baru ngaji maulid datang tanyain pulang. Paling yang dikit-dikit apa? Kalau mati bungkus dengan daun pisang. Kan gitu doang gitu ya. Tapi gak apa-apa, Bapak lihat orang yang ngajar, rontok dosa Bapak. Kenapa? Ini jaminan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalau zaman dulu waktu saya kecil, bukan paku, bukan pacamat, kalau mati bakal dilaknat, di dunianya bikin maksiat, maka nimbae duit rakyat. Zaman dulu itu mah karena lengkap, belum nggak ada, betul ya? Zaman sekarang nggak ada. Pak, masih betah ngaji? Ya, kita nyanyi lagi ya Pak. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, maka syafaat wa hada maqtadi ya
Ada orang Yahudi, ibarat kali maulid, Bapak kepengen dapat syafaat Rasulullah melalui maulid. Orang Yahudi di Mesir dalam kitab Berzanji yang disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Yahudi, ada orang maulidan bingung, Pak. Ini maulidan kan paling ciri-cirinya apa sih? Kopi ada, betul. Berkat ada. Jeruk ada, betul Pak. Salak ada, pisang ada, aqua ada, rokok ada, ngebul. Saya mah NO smoking. Ya, kalau saya NO smoking, emang doyan mudun. Saya benci sama rokok. Haram rokok. Makanya saya bakar-bakarin, Pak. Kata orang Muhammadiyah kan begitu ya, ngerokok haram. Iya, gua ngerti. Makanya karena haram, gua bakar.
Betul Pak ya? Silakan rokok Pak, nggak apa-apa, yang enak aja Pak. Bapak mau tidur nggak apa-apa, tidur aja nggak apa-apa. Nanti Bapak tidur semua saya pulang dah. Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa saya kayak gini? Karena maulid naik urusannya. Makanya mana maulid? Seneng. Nah orang-orang Yahudi dulu di Mesir ada orang maulidan, pada bingung. Dia pada ketawa-tawa ngapain, baca asrokol ngapain, makanan banyak berkat-berkat. Kata suaminya, itu orang demen sama nabinya. Bapak demen sama nabi, ibu demen sama nabi. Yang jelas ingetin niatnya, datang ke tempat ini ngormatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Masalahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Yahudi mikir hebat umat Islam katanya. Demennya sama Nabi. Malam-malam sampai jam 11 kurang seperempat belum pada bubar. Karena ngancemnya jam 12 ini pengen tahu. Ya, ini jam 11 kurang seperempat. Saya berarti udah hampir 2 jam saya ngomong. Iya. Iya tanya. Orang mau lihat setahun sekali ini ilokan sampai jam 11 doang. Maulid temen Nabi. Ngapa masalahnya? Ini orang Yahudi luar biasa. Orang Yahudi salut sama orang Islam. Hebat umat Islam. Sampai segitunya demen sama nabinya. Malamnya Pak tidur sama lakinya, istrinya mimpi di rumah orang Islam yang tadi maulidan, Nabi datang. Allahu Akbar, sallallahu Muhammad. Begitu datang, itu orang perempuan tadi yang orang Yahudi nanya, itu siapa? Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata perempuan tadi, aku boleh nggak deket Rasulullah? Boleh. Ya Rasulullah, labbaiki. Nabi ketika dipanggil sama orang Yahudi, nyaut labbaiki. Subhanallah. Hingga akhirnya dalam mimpinya itu dikatakan, ya Rasul, kau baik banget. Aku yang manggil engkau orang Yahudi, belum agama Islam, tapi kau nyaut. Apa yang terjadi? Ternyata akhirnya ya Rasul, aku suka dengan engkau, aku syahadat malam ini juga. Padahal dalam mimpi. Bangun dia pagi-pagi, dia ngomong sama dirinya, karena saya mimpi ketemu Nabi Muhammad, saya sudah syahadat di dalam mimpi saya akan bersyukur kepada Allah. Masak-masakan untuk maulid orang Yahudi. Baru mau masak Pak, lakinya masak lagi. Pak, Bapak masak buat apa? Masak buat syukuran karena istri saya ketemu Nabi Muhammad, sudah masuk Islam istri saya. Hah? Bapak tahu mimpi saya dari mana? Ibu habis salaman sama Nabi bersyahadat, nomor 2 saya bersalaman sama Nabi bersyahadat. Padahal dua-duanya dalam mimpi ketemu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Apa masalahnya? Karena demen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pak, ini bocah-bocah muda nih yang ikhlas sholawatan untuk Nabi. Kenapa? Ada seorang ahli qiraat, Imam Qalun. Bapak pernah dengar qiraat sab'ah Imam Qalun, Imam Nafi'? Ya kan ya? Itu Imam Qalun Pak kalau ngaji seluruh ruangan wangi. Kalau Imam Qalun membaca Al-Quran, ketika ditanya, Imam Qalun, kenapa kau kalau baca Quran wangi ruangan semuanya? Apakah kau minum minyak wangi wahai Imam Qalun? Tidak, aku mimpi ketemu Nabi membaca Quran di mulutku. Nabi baca Quran di mulutnya Imam Qalun. Imam Qalun itu orang negeri jauh, ketika akhir hayatnya pergi ke Madinah berguru sama sahabat-sahabat, 70 sahabat, hingga akhirnya karena ngajinya di Masjid Nabawi didatangi Nabi Muhammad dalam mimpi, dibacakan Quran di mulutnya, sehingga Imam Qalun ketika baca Quran wanginya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak karena demen sama Nabi, pulang-pulang baunya wangi. Bau apa?
kok mau keteng. Tapi mudah-mudahan Pak, kita wangi semua betul-betul dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Saya mau tanya sekali lagi, Bapak seneng nggak dengan adanya Maulid? Bapak seneng nggak dengan adanya Nabi Muhammad? Kudu seneng. Kenapa? Saya kasih tahu. Dalam kitab An-Nawadir dikatakan, ada seorang ulama menceritakan Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi Nabi Isa. Bapak tahu kan Nabi Isa? Ya. Nabi Isa itu pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ceritanya Nabi Isa lagi dakwah. Kenapa Nabi Isa pengen jadi umat Nabi Muhammad? Nabi Isa lagi dakwah, naik gunung, turun gunung. Begitu di atas gunung ada batu besar. Nabi Isa karena demen sama batu, muter-muter. Ya Allah, batu ini cakep amat ya Allah. Ada apanya ya Allah? Ternyata dibuka sama Allah batunya, belah. Isinya ada seorang laki-laki sedang sholat. Ditanya ketika salam, Assalamualaikum ya Rajul. Waalaikumsalam. Wahai Nabiullah Isa, lo kenal saya? Saya umat Nabi Musa katanya. Umat Nabi Musa. Kamu di sini berapa tahun? 1000 tahun. Bisa dibayangkan Pak, kalau sholat di dalam batu 1000 tahun, nggak kayak sholat di Masjid Riyadil Jannah. Pulang-pulang ada cewek naik motor kan ini ya? Betul ya? Kalau sholat di masjid ini, ngapa? Keluar maksiat. Ini orang sholatnya dalam batu. Luar biasa. Nggak maksiat 1000 tahun sholat terus. Hingga akhirnya Nabi Isa bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah orang yang lebih hebat dibanding orang ini? Apa kata Allah? Ada. Siapa ya Allah? Pengen tahu Nur Isa? Ya Allah. Dialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika menemukan malam nisfu Sya'ban, dia menyempatkan sholat 2 rakaat syukur kepada Allah karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 rakaat di malam nisfu Sya'ban lebih hebat pahalanya dibandingkan dengan laki-laki yang sholat di dalam batu 1000 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Di sini ada nisfu Sya'ban orang, ada nisfu Sya'ban kakak. Hati-hati kalau di Jakarta banyak yang bid'ain. Saya nggak terima. Karena pahala terbesar umat Nabi Muhammad itu adalah sholat nisfu Sya'ban 2 rakaat. Pahalanya lebih hebat dengan orang yang sholat dalam batu 1000 tahun. Kenapa? Karena ada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, ini Pak, yang pakai sorban jangan kiai mulu. Jamaah pakai sorban. Saya kalau pulang haji, pulang umroh, jamaah saya bagikan sorban semuanya. Kenapa? Sholat dengan sorban di saat di hari Jumat. Dalam hadis Nabi dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil ama'il yawmal jum'ah. Allah dan malaikatnya bersolawat sama orang yang bersorban ketika Jumatan. Allah bersolawat sama yang pakai sorban pas Jumatan. Makanya saya bagi sorban semua, dipakai semua. Khotibnya nggak datang. Pengurus masjid berdeg-degan. Lihat lagi, yang banyak pakai sorban. Akhirnya yang pakai sorban paling bagus diambil suruh khotbah. Begitu salam nangis deh. Kata jamaahnya, orang hebat nih, tawadhu nangis baik. Ya. Begitu khotbah nggak bisa khotbah. Besokannya nggak ada jamaah pakai sorban. Kenapa takut disuruh khotbah? Padahal pahalanya gede. Bapak kalau mau sholat, mohon maaf kalau zaman dulu kiai-kiai pada pakai siwak, ya Pak ya? Ya, sholatun bisiwakin khairun min sab'ina sholatan bi ghairi siwakin. Satu kali kita melaksanakan sholat dengan menggunakan siwak lebih baik 70 kali lipat ketika sholat gak pakai siwak. Siwakan, cuman jangan pakai taruh di sini. Allah. Jangan taruh di sini, dilaletin. Begitu dilaletin, mending jika tainya nempel, harus rokok.
Subhanallah. Artinya hadirin, Maulid Nabi kita harus adakan karena kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Setelah itu sunnah-sunnahnya sedikit-sedikit kita amalkan. Walaupun sunnah memakai baju, walaupun sunnah memakai sorban, walaupun sunnah memakai gosok gigi, walaupun sunnah kita berbaik sama istri, senyum sama istri, cium istri, bahagiakan anak kita yang kecil-kecil sederhana, masalah makan, duduk dan lain-lain. Yakin ini akan jadi penolong kita di saat kita berjumpa dengan Allah di yaumul qiyamah. Bapak nanti mari kita buktikan, mohon maaf, ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa orangnya yang menghidupkan sunnahku, maka dia menghidupkan aku, kata Rasul. Bapak nanti di yaumul qiyamah nih lewat Shirathul Mustaqim, itu bapak neraka kebakar. Umat Nabi Muhammad, umat Nabi begitu lewat Shirathul Mustaqim, neraka teriak, wahai umat Muhammad, buru-buru kau lari. Kenapa? Kata orang yang lewat tadi, kau lewat, aku jadi padam, habis cahaya neraka, habis api neraka, karena iman kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini orang yang beruntung, Pak, ketemu Nabi kagak, biasanan sama Nabi kagak, kenal Nabi enggak, Nabi gede tinggi enggak tahu, telinga Nabi kayak gimana enggak tahu, mata Nabi gimana enggak tahu, bapak jauh dari Madinah, tapi bapak masih iman kepada Nabi, iman yang bawa bapak kepada Nabi. Nanti ketika kita nyebrang Shirathul Mustaqim, neraka kebakar semuanya karena mahalnya iman kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Wis cukup sampai tekaning kene kabeh ceritane luruh ganti sejene kang cukup ning segalane. Jangan diterusin, bahaya. Cerita cinta kita wong loro ya. Begitu lagi baik. Sekian saja kurang lebihnya, mohon maaf. Jam 11 Pak, kami doa ya, mudah-mudahan dapat dipuaskan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus senang dengan baginda Rasul, yakin kita dapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.